Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, mengambil faidah atau manfaat. Qala jumhurul ulama, berkata sebagian besar para ulama, inna tafakkura ala khamsati awjuh. Sesungguhnya disebut tafakkur, berpikir, itu ada 5 wajah, 5 macam. Imma fi ayatillahi, yang pertama berpikir terkait dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, ada ayat yang sifatnya tekstual yaitu Al-Quran, ada ayat yang sifatnya kauniyah, alam, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang bertafakkur fi ayatillah wa yalzamu, dan membiasakan padanya, pada orang yang bertafakkur fi ayatillah, at-tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi, melahirkan tawajjuh, menghadap kepada Allah, wal yaqinu, dan melahirkan keyakinan bihi, terhadap Allah. Au fi ni'matillah, atau yang kedua tafakkur, berpikir tentang kenikmatan Allah. Wa yatawalladu, dan melahirkan orang yang berpikir tentang kenikmatan Allah, anhu, padanya, al-mahabbatu, yaitu rasa cinta. Au fi wa'dillahi, atau orang bertafakkur tentang janji Allah, bahwa Allah menjanjikan orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat kebaikan mendapati pahala, yakni surga. Wa yatawalladu, dan melahirkan orang-orang yang bertafakkur tentang janji Allah, anhu, daripadanya, ar-raghbatu, kecenderungan menuju kepada kebaikan. Ada keinginan untuk selalu melakukan kebaikan. Au fi wa'idillah, atau orang yang bertafakkur tentang ancaman Allah. Wa yatawalladu, dan melahirkan orang yang bertafakkur tentang ancaman Allah, anhu, daripadanya, ar-rahbatu, rasa takut. Au fi taqsirin nafsi, atau orang bertafakkur tentang kelalaian diri, anit ta'ati, dari taat kepada Allah. Orang yang merenungkan, memikirkan tentang kelalaian, kealpaan dirinya dari taat kepada Allah, wa yatawalladu, dan melahirkan anhu, daripadanya, al-haya, rasa malu, bil fathi wal maddi, dengan fathah dan panjang huruf ya-nya, al-haya. Wa huwa, dan dia, al-inqibad, haya itu, malu itu, al-inqibadu wal inziwa, rasa tertekan hati dan hilang semangat dalam beraktivitas yang lain. Qala Ahmad bin Athaillah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati mautil qalbi, sebagian tanda dari matinya hati, adamul husni ala ma fataka minat ta'ati. Adamul husni, ketiadaan rasa sedih atau rasa prihatin, alama, atas apa-apa, fataka, yang kamu lewatkan, yang terlewatkan olehmu, minat ta'ati, dari ketaatan kepada Allah.
wa tarkun nadami, dan meninggalkan penyesalan, alama, atas apa-apa fa'altahu, yang kamu telah perbuat, min wujudiz zilati, min wujudiz zilati, dari wujudnya, dari keberadaannya orang melakukan kesalahan. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini memaknai tentang hadis tafakkaru sa'atin afdalu min ibadati sittina sa'atan. Berpikir sesaat, kalau dimaknai sa'atun itu 1 jam, berpikir 1 jam atau berpikir sesaat itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Berpikir sesaat yang memberikan keuntungan pahala sama dengan pahala ibadah 60 tahun. Adalah berpikir pada hal-hal yang baik. Karena itu kemudian dimaknai berpikir yang memiliki keutamaan itu oleh jumhur ulama ada 5. Yang pertama, orang berpikir tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Awal ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada proses penciptaan yang Allah ciptakan, baik itu proses penciptaan langit maupun proses penciptaan bumi, kemudian proses penciptaan siang dan malam, di sana laayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Ulul albab, orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya lewat tafakkur, memikirkan. Sehingga ketika orang tafakkur, berpikir tentang ayat-ayat Allah, tentang kekuasaan Allah, dia akan menuju kepada ridhonya Allah. Perjalanan kehidupannya yang dituju, yang dicari adalah ridho. Misalnya ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyampaikan, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan wahai Nabi Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah kalian di atas bumi. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita healing. Apa healing? Jalan-jalan. Kita ini diperintahkan untuk jalan-jalan. Kita tidak nguplok di kampung sendiri. Tapi kita perlu jalan-jalan melihat suasana luar kampung kita. Nanti akan bertemu dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, misalnya gak usah jauh-jauh, kita ke wilayah pinggir laut di Jakarta Utara. Nanti di sana akan ketemu
situs-situs sejarah peninggalan orang tua kita dahulu. Ya misalnya ada apa itu situs sejarah di wilayah Priok sana itu ya. Ada tempat-tempat yang bersejarah. Atau misalnya kita ke museum, kemudian kita melihat bekas-bekas peninggalan sejarah nenek moyang kita. Dari situ kita bisa membaca ayat Allah bahwa kehidupan manusia itu dari zaman ke zaman ada orang-orang yang baik, ada pula orang-orang yang tidak baik. Bagaimana kesudahan orang-orang yang baik? Kesudahan orang-orang yang baik pasti ya kebaikan. Lalu bagaimana kesudahan orang-orang yang tidak baik? Kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah ya pasti akan sampai kepada hal yang tidak baik. Misalnya kita ke wilayah semenanjung Pulau Jawa, dari ujung kulon sampai ujung timur misalnya, banyak peninggalan sejarah yang bisa kita lihat, memberikan pelajaran kepada kita. Sebelum ada kita pasti ada orang-orang dahulu sebelum kita, dan mereka telah mengukir perjalanan kehidupan. Misalnya tentang raja-raja Jawa, bekas-bekas peninggalannya, lalu bagaimana kesudahannya. Atau misalnya kita agak jauh lagi ke Mesir misalnya. Di Mesir itu ada apa namanya, patung singa itu, apa namanya, Sphinx ya, atau piramida. Piramida itu kan tangga itu dulu Fir'aun ketika dialog dengan Nabi Musa, Fir'aun ingin ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa, sebab Tuhannya Nabi Musa adalah pencipta langit dan bumi. Lalu berkesimpulan berarti Tuhannya Musa itu di langit, maka dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk membuat tangga ke langit hanya karena ingin ketemu Tuhannya Nabi Musa. Ini ayatullah, tanda-tanda kekuasaan lewat Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran ada ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah, kita bisa lihat. Baik itu yang termaktub dalam Al-Quran, misalnya tentang Ashabul Kahfi. Ada nggak ditemukan gua Ashabul Kahfi? Ternyata ada. Maka yalzamuhu tawajjuh ilallah wal yaqin, menyebabkan kita ini mendekatkan diri kepada Allah dan menambah keyakinan tentang ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian ayat yang terkait dengan alam, bahwa alam semesta ini adalah la'ayatin liulil albab, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, merenung dan berpikir. Kok ada hujan itu menurut ilmu pengetahuan alam adalah air dari laut yang dibawa oleh angin, kemudian naik di atas udara, di atas langit, kemudian dalam suhu tertentu dan dalam ketinggian tertentu air itu, awan itu menjadi air kembali, lalu kemudian turun menjadi air hujan.
Pernahkah kita berpikir air selama ada di atas awan kira-kira diwadahi nggak sama Allah? Sementara kalau sudah di bumi, kalau tidak diwadahi, air itu pasti akan mengalir. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang mengendalikan awan menjadi air. Air itu kalau belum saatnya jatuh, maka tidak akan jatuh. Kemudian sekiranya mau dijatuhkan di wilayah mana, Allah yang mengatur lewat malaikat. Ini namanya ayat-ayat yang ada di alam. Misalnya terjadi gerhana, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya terjadi gempa bumi, gunung meletus, atau misalnya angin yang bergerak ya, dengan cepat. Apa itu macam-macam angin ya. Ada angin beliung, puting beliung, ada angin tornado ya. Ada angin apa lagi? Ada angin sepoi-sepoi basah ya. Makanya monyet ketika di atas pohon kena angin puting beliung nggak apa-apa, kena angin tornado nggak apa-apa, begitu kena angin sepoi-sepoi basah jatuh karena ngantuk. Ini kan kuasa Allah. Fenomena-fenomena yang ada di alam adalah tanda kekuasaan Allah, melahirkan bagi kita at-tawajjuh ilaih, melahirkan bagi kita bahwa hidup ini kita harus menghambakan diri kepada Allah, melahirkan sebuah keyakinan bahwa yakin alam ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu tanpa terkecuali termasuk hidup kita juga diatur oleh Jadi merenungkan, memikirkan hal-hal yang seperti itu afdalu min ibadati sittina sanatan, lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Kenapa? Karena melahirkan ya, kecenderungan ibadah, melahirkan keyakinan akan keberadaan Allah. Yang kedua, orang berpikir tentang nikmat Allah, bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya. Yang baik-baik dikasih nikmat oleh Allah, yang tidak baik dikasih nikmat oleh Allah, yang ahli ibadah dikasih nikmat oleh Allah, yang ahli maksiat dikasih nikmat pula oleh Allah. Nah, ketika kita merenungkan tentang nikmat Allah, maka melahirkan mahabbah kepada Allah, melahirkan kecintaan kepada Allah. Yang diminta belum sampai, yang tidak diminta sudah sampai. Akhirnya muncul mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan rasa cinta kita kepada Allah harus di atas cinta kita kepada selain Allah. Sebab kata Allah begitu, kalau cintamu kepada ibu bapakmu, cintamu kepada istrimu, cintamu kepada anak-anakmu, cintamu kepada harta bendamu, cintamu kepada rumah-rumahmu, cintamu kepada perniagaanmu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulnya, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi-amrihi. Maka tunggu saja sampai Allah itu yang mengatur urusannya. Jadi mencintai Allah melebihi daripada mencintai kepada selain Allah. Dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada makhluk, anak yang dicintai sekalipun ketika diperintah oleh Allah untuk dikorbankan, maka putranya Nabi Ismail dikorbankan.
karena menandakan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selain Allah, sekalipun anaknya. Nah, kita kadang-kadang ya, terhadap harta cinta kita melebihi ya, cinta kepada harta ketimbang cinta kepada Allah. Diperintah ibadah korban saja, padahal rezekinya ada, duitnya ada, hartanya ada, ya, beli hewan korban ya, banyak alasan, bilang belum akikah lah ya, bilang belum mampu lah ya. Padahal sepeda motornya apa dia beli NMAX sama PCX berapa duit itu 30 juta, beli kambing 3,5 juta, nggak berangkat. Sayang. Berarti kita masih lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Maka tidak timbul mahabbah kita kepada Allah, karena lebih berat kepada harta ketimbang kepada Allah. Nah, tafakkur fi nikmatillah, merenungkan tentang nikmat Allah yang sampai kepada kita, itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Padahal Allah juga sudah menyampaikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang sampai kepadamu, la tuhsuha, tidak akan ada habis-habis. Ya, nggak selesai kita menghitung nikmat Allah yang sampai kepada yang di badan kita aja dah. Kita dikasih mata, ya, bisa melek, bisa ngeliat, ini kan nikmat. Nah, kita tidak bisa merasakan nikmatnya mata kecuali kita sakit mata. Nah, kalau sakit mata baru berasa, ya Allah betapa nikmatnya ya, mata sehat bisa melihat. Karena itu kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berbuat zalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Ayatnya kita sering baca, wa in ta'uddu nikmatallahi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukur nikmat ditambah itu kenikmatan. Kalau kamu kufur nikmat, ketahuilah bahwa siksa Allah itu amat sangat pedih. Orang mengingat-ingat tentang janji Allah melahirkan kecenderungan untuk berbuat baik. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau kawan kita bisa ingkar janji, pasangan hidup kita bisa ingkar janji, tapi Allah tidak akan ingkar janji. Akhirnya kecenderungan keinginan untuk berbuat baik itu bertambah karena mengingat janji. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beramal soleh, dijanjikan apa? Jannah, surga. Akhirnya kecenderungan untuk beramal soleh bertambah karena ada harapan memperoleh janji Allah, yaitu surga. Kemudian merenungkan tentang ancaman Allah melahirkan rasa takut. Ada wa'ad, ada wa'id, ada janji, ada ancaman. Kalau orang memikirkan ancaman Allah, ya, melahirkan rasa takut, melakukan
kesalahan, menimbulkan rasa takut dari melakukan pelanggaran terhadap aturan. Kemudian orang yang merenungkan tentang kekurangan dirinya, kealpaan dirinya dari taat ibadah kepada Allah, melahirkan rasa malu. Ya Allah, malu banget saya sama Allah. Disuruh sholat aja, saya sholatnya masih belang-belentong. Padahal hidup saya sudah difasilitasi oleh Allah. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah. Kita lahir ke dunia, dilahirkan oleh Allah. Kita mengisi kehidupan dunia atas kehendak Allah. Kita difasilitasi supaya hidup, fasilitasnya dari Allah. Tapi kita melalaikan taat kepada Allah. Salat masih belang-belentong, salat masih ditunda-tunda, menimbulkan rasa malu. Betapa baiknya Allah kepada kita, sementara kita tidak bisa berbalas kebaikan kepada Allah. Kalaupun kita sudah ibadah, sholat sudah 5 waktu kita kerjakan, kita sudah tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian zakat, puasa, haji, atau ibadah-ibadah yang lain kita sudah kerjakan. Kalau dibandingkan dengan balasan Allah berupa surga, sebanding nggak ada bandingannya sedikit pun. Ya, karena itu kita masuk surga bukan sebab ibadah kita. Kita masuk surga berkat sebab dengan sebab kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah. Lah kita bisa bayangkan, misalnya kita kerja sama majikan kita, kerja kita asal-asalan, hasilnya juga tidak memuaskan. Tapi majikan kita memberikan gaji yang luar biasa, memberikan surprise hadiah yang luar biasa. Itu kan gak seimbang. Malu kita. Kerjaan kita asal-asalan, kerjaan kita tidak maksimal, tapi dibayarnya oleh majikan kita bayaran yang maksimal, yang bagus. Akhirnya kita malu. Jadi ibaratnya seperti itu. Kita ibadah kepada Allah, sebagus apapun ibadah kita kepada Allah, dibanding dengan imbalan yang bakal kita dapat, itu jauh dari langit dan sumur. Bukan sekedar langit dan bumi, tapi jauhnya sampai, karena nggak sebanding. Nah dari situ melahirkan rasa malu. Dengan sebab rasa malu, hati ini menjadi al-inqibah. Hati ini menjadi celong, menjadi berkurang, tertekan, wal inziwa, dan hilang semangat. Jadi misalnya kita kerja udah asal-asalan tapi dibayarnya luar biasa besar, maka kita kalau ketemu dengan yang mempekerjakan kita malu, karena gak sebanding. Misalnya kerjaan kita cuma disuruh motong kambing 2 ekor, dikasihnya upah 10 juta misalnya, ya. Padahal kita motong doang, suruh besetin aja ogah, nyuruh orang lain. Ternyata di amplopinya 10 juta. Malu gak kira-kira kita sama yang ngasih? Ya Allah, memang gak sebanding sama kerjaan saya. Apalagi bayarannya surga.
bayaran yang paling mahal, yang tidak ada lagi bandingan bayaran yang lebih mahal dari bayaran. Malu gitu. Oleh karenanya Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan alamatu mautil qalbi adabul husni ala ma fataka min ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudil silati. Tandanya orang mati hatinya itu tidak peka terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nggak ada rasa sedih padahal dia tidak ibadah, itu hatinya mati. Orang tidak ibadah tapi dikasih nikmat oleh Allah yang banyak, lalu hatinya nggak ada sedih, itu tandanya hatinya mati. Malah kadang-kadang begini, tuh lihat yang pada sholat rezekinya segitu-segitu aja. Gua ini biar kata gak pernah sholat, rezeki gua gak kalah sama dia orang. Harusnya tidak begitu. Malu dia, sedih dia. Ya Allah, saya orang yang tidak ibadah, tapi Engkau berikan rezeki lebih bagus dari orang yang ibadah. Malu saya, sedih. Tapi dia nggak ada malu-malunya. Tambah rezeki, tambah nikmat, justru tambah jauh dari Allah. Itu namanya tanda tanya hatinya mati. Tanda-tanda hati yang mati. Tidak ibadah, nggak sedih. Tidak ibadah, nggak takut. Tidak melakukan kebaikan, ya, tidak menyesal. Itu hatinya mati. Kalau kehilangan harta, kesel, marah. Tapi kehilangan ibadah, ketawa-ketawa. Itu tandanya hatinya mati. Kehilangan duit 100.000, sumpah selapanya gak habis-habis. Marahnya 2 hari 3 hari gak kelar-kelar. Siapa sih yang nyolong duit saya? Tapi kehilangan sholat subuh masih bisa ketawa. Ini bertanda orang hatinya mati. Nah kalau begitu, banyak gak orang yang hatinya mati? Kehilangan sholat subuh itu harusnya sedih. Diajak ketawa orang juga nggak bisa ketawa, karena inqibadul qalbi, al-inqibad, hatinya celong, sedih karena tidak bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Masya Allah. Dan orang tidak menyesal ketika dia berbuat kesalahan dan dosa. Itu tandanya hatinya mati. Pertama, tidak sedih ketika meninggalkan kebaikan. Yang kedua, tidak menyesal ketika dia melakukan kesalahan. Itu tandanya hatinya mati. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini masih bahasan tentang wa iqamus shalah. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, yang kedua mendirikan shalah. Orang-orang yang telah tegak dalam mendirikan sholat, pikirannya jernih, pikirannya terang, terangnya pikiran, renungannya kepada hal-hal yang baik. Renungan kepada hal-hal yang baik melahirkan nilai-nilai kebaikan. Nah, disinilah makna al-ihsan. Disinilah arti kebaikan.
Ketika Rasulullah tanya mal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa kamu dilihat oleh Allah. Berarti apa yang ada di dalam pekerjaan sholat, apa yang ada di dalam kerjaan sholat, rukun-rukunnya sholat, baik itu qauli, fi'li dan i'tiqadi, itu dibawa di luar sholat. Sehingga ada sholat struktural, ada sholat kultur. Sholat struktural, sholat kita yang 5 waktu, struktural, terstruktur dengan baik. Sholatnya ada di awal waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya di tempat sholat, masjid sholat terdekat, sholatnya dengan ilmu, mengetahui tentang syarat dan rukunnya sholat, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang wajib qauli, mana yang wajib fi'li, mana yang wajib i'tiqad. Kemudian mana yang sunnah muakkadah, mana yang sunnah ghairu muakkadah, atau mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat. Mengetahui semua yang ada dalam pekerjaan sholat, itu namanya sholat secara struktural, terstruktur dengan baik. Sehingga sholat itu tidak sekedar mondar-mandir 5 waktu berjamaah semata-mata, tapi kita tahu persis apa yang kita kerjakan. Lalu sholat secara kultural, kita budayakan dalam sholat itu, dalam ritual sholat, kita budayakan di luar sholat. Kalau Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, berarti nahnu nasghar. Kalau Allah maha besar, kita berarti maha kecil. Maka jangan marah kalau dikecilkan oleh orang lain, karena kita pada dasarnya kecil, yang besar itu adalah Allah. Kalau kita mengakui bahwa kita kecil, maka jangan membesarkan diri. Sebab membesarkan diri itu namanya takabur. Nah, ketika kita membesarkan diri, kita takabur, ujung-ujungnya hidup ini gila hormat, gila pangkat, gila jabatan. Kemana-mana maunya dihormati. Hormat sama orang lain nggak bisa, tapi orang lain nggak hormat sama dia, dia kesel, dia marah. Orang pada datang sama dia salaman cium tangan, ini orang datang salaman biasa. Apa kata dia? Sialan dia orang, nggak tahu dia siapa gua. Nah, ini bahaya. Sebab kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Nah, kalau kita sudah Allah maha besar, berarti kita kecil, maka jangan pernah membesarkan diri. Biarlah kita kecil, dan yang menganggap besar orang lain. Doanya bagaimana? Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainayya saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa bersabar.
Ya Allah, jadikan diriku, jadikan aku dalam pandangan kedua mataku kecil, sekalipun dalam pandangan mata orang lain besar. Kecil menganggap diri sendiri, sekalipun orang lain menganggap kita besar. Jangan kebalik. Kita menganggap diri kita besar, sementara kata orang lain, emang siapa lu? Nah ini berarti sholatnya belum terkultur, belum terbudaya pada sikap dan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itu baru takbiratul ihram. Misalnya kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Salatku untuk Allah, maka saya salat datang ke masjid, ke musola tanpa pamrih, semata-mata karena Allah. Suruh jadi imam, yes, ya. Misalnya sudah biasa jadi imam, tiba-tiba imamnya orang lain, ya bukan urusan saya. Urusan saya datang sholat saya karena Allah. Tapi kadang ada orang yang datang ke musola telat, sudah diimamin oleh orang lain, apa kata dia? Sialan dia, kerjaan gua digarap sama dia. Umpama. Namanya ngaji itu kan ngingetin diri kita, bukan ngingetin orang lain. Nah hal-hal seperti itu adalah memaknai struktur sholat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita nggak mikirin, saya yang penting datang ke musola, niatnya mau sholat, suruh jadi imam, ya syukur, berarti orang menganggap saya ada kepatutan menjadi imam. Kalau misalnya nggak disuruh jadi imam, ya bukan urusan saya. Niat saya datang untuk sholat karena Allah. Ibadahku, hidup matiku semata-mata untuk Allah. Kita tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, itu tafakkur, yang berpikir, merenung yang seperti itu, ya pahalanya atau keutamaannya lebih besar daripada ibadah selama 60 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Biarin ngaji kita pelan-pelan, tapi pemahaman kita makin banyak, makin luas. Insya Allah, semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.